Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan juga kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Terambil dari Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 secara khusus satu perikop tentang janji berkat, di mana Allah akan memberkati umat Israel, tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan oleh umat itu supaya umat itu diberkati. Dan itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita, bahwa kita pun akan diberkati oleh Tuhan, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Di ayat 12 dan seterusnya kita akan baca secara bergantian. Ulangan pasal yang ke-7, Ulangan pasal 7 ayat 12 dan seterusnya. Ayat 12 saya membaca. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memusnahkan mereka. Bersama-sama, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati umat Israel. Ya, Tuhan akan memberkati umat Israel, dan janji ini adalah
Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka pada awalnya, yaitu kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan akan menepati janji. Dari sisi Allah, kita tidak perlu meragukan apakah Allah akan menepati janjinya atau tidak. Artinya pasti, Allah pasti menepati janjinya. Ya, Allah tidak pernah ingkar janji. Tetapi dari sisi umat, dari sisi manusia, ada yang harus dilakukan. Ya, kira-kira begini. Kalau seseorang berjanji untuk memberkati saya, tapi saya tidak percaya kepada dia, bagaimana saya bisa mengharapkan janjinya itu? Oh, saya akan berkata, dia tidak akan berikan kepada saya. Dia berjanji nanti kita ketemu di sana, saya akan membawa berkat yang kamu butuhkan. Tunggu ya, jam 2. Tapi saya nggak percaya kepada dia. Saya akan berkata, ngapain juga pergi ke sana? Ngapain juga saya harus melangkahkan kaki saya bertemu dengan dia untuk menerima apa yang dijanjikan dia? Sendiri tidak akan bisa memberikan bagi saya. Nah, saya tidak percaya kepada dia. Nah, orang yang tak percaya tidak akan mendapat janji itu. Nah, orang itu berkata nanti ya jam 2. Ya, tapi saya nggak mau lakukan jam 2. Oh, mungkin akhirnya saya percaya, tapi saya datang jam 3, sudah nggak ada. Dia sudah nggak ada. Karena janjinya jam 2. Apa yang dia minta saya nggak lakukan. Ya, akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, kalau saya melihat orang itu tidak akan mampu menggenapi janjinya buat saya, ya saya akhirnya nggak respon dengan apa yang dia janjikan. Nah, disinilah letaknya bahwa umat itu ya harus percaya kepada Tuhan yang memberikan janji. Percaya bahwa Tuhan itu mampu menepati janji. Tuhan itu berkuasa. Ya, maka apa yang mereka lakukan? Ayat 12 berkata begini, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi, dengarkan peraturan itu, lakukan. Rambu-rambu itu, petunjuk-petunjuk itu ikuti saja. Supaya ya mendapatkan apa yang dijanjikannya itu. Ya, jadi mereka harus mendengar peraturan itu. Rahasia diberkati bagi umat Israel adalah mendengarkan firman Allah dan melakukannya, dan itu juga rahasia kita diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan mengabaikan firman Allah. Jangan melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Pegang terus janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati kita. Tuhan berjanji memberi kekuatan, kesehatan kepada kita. Tuhan berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Ya, Tuhan berjanji sesuai dengan rancangannya bahwa bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, apakah betul itu akan terjadi dalam hidup kita? Nah, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Tetapi yang terpenting, apakah kita mau percaya kepada Dia? Ya, apa saja yang akan mereka alami kalau mereka berpegang teguh kepada peraturan itu, taat kepada peraturan, dan takut akan Tuhan? Dikatakan Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi berkat-berkat yang mereka butuhkan, mereka perlukan dalam hidup itu akan Tuhan berikan, dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Apa saja yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan akan memberkati. Allah tahu segala keperluan kita, Allah tahu segala kebutuhan kita. Dalam bagian firman Tuhan, ya ada orang yang begitu khawatir tentang apa yang akan dia makan, dia minum, dia pakai. Dan Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiran itu bisa menambah sehasta saja jalan hidupnya? Tidak. Nah, terus bagaimana solusinya? Dan Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan menarik dikatakan ayat itu begini, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun, orang-orang yang tidak takut akan Allah pun memerlukan itu, dan itu Allah tahu.
Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan, bagaimana mungkin Allah tutup mata dengan segala sesuatu yang kita perlukan? Tidak mungkin, ya. Tapi persoalannya, adakah kita tetap percaya kepada Dia? Mau nggak melakukan firman itu? Ya, maukah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu? Cari dahulu. Nah, ini persoalan. Kitanya yang tidak melakukan firman itu, kitanya yang ragu-ragu kepada firman. Orang yang tidak melakukan firman artinya orang yang ragu-ragu tentang firman itu. Orang yang nggak percaya dengan firman itu. Sebab ketika kita percaya firman itu, harga mati kita lakukan itu. Kita nggak ragu-ragu lagi. Kita nggak, aduh nanti deh. Enggak. Oh, kita percaya kok kepada firman. Ya, kepercayaan kita kepada firman itu mendorong kita untuk melakukannya. Nah, suatu ketika mereka berkata, oke, Tuhan bilang, oh, tanah itu akan menjadi milik mereka, bangsa-bangsa itu akan dihalau. Tapi mereka bilang, wow, bagaimana kami mampu menghadapinya? Kami lemah. Ya. Ayat 21 berkata, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jadi jangan gemetar, jangan takut. Ya, di ayat 18 berkata, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Lagi-lagi jangan takut, jangan khawatir. Ya, di ayat 17, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ingat, lihat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu-lalu. Bagaimana Tuhan mengerjakan perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita ketika kita melihat sepertinya apa yang kita rindukan tadi, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan ternyata, wah, terlalu sulit. Ingat, bukankah Tuhan sudah menolong kita? Bagaimana mungkin karena masalah yang kita hadapi sekarang membuat kita lemah, tak berdaya? Ingat perbuatan Tuhan sebelumnya. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita. Nah, bagi bangsa ini Allah berkata, ingat apa yang sudah Tuhan buat bagi Firaun dan Mesir. Artinya menguatkan mereka kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati umat itu. Tuhan menyayangi mereka, Tuhan mengasihi mereka. Ya, ayat 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Nah, satu peringatan kepada mereka, kepada umat, supaya tetap setia hanya menyembah Allah. Ya, jangan menyembah yang lain. Jangan beralih kepada ilah-ilah zaman. Ya, diingatkan mereka supaya mereka hanya menyembah Allah. Jika mereka nanti sudah masuk ke tanah perjanjian itu, mereka sudah diberkati, ya, diingatkan jangan lupa kepada Tuhan. Jangan asik dengan berkat itu kemudian lupa kepada Tuhan. Itu sangat berbahaya. Jadi Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tetaplah setia kepada Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Jadi peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, firman itu harus kita pegang teguh, ya, kita dengar dan kita lakukan, kita taati, maka kita akan berhasil. Amin. Kita akan berhasil, itu saja rahasianya. Ya, apa yang kita rasa begitu berat dalam perjalanan hidup kita, ya, jalan keluarnya ada pada Tuhan. Ya, tinggal datang kepada Tuhan.
Ya, berserahlah kepada Tuhan, berdoa. Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Sebab dikatakan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Ya, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Ya, dan Dia dahsyat. Ada pujian itu ya. Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan, ya, memberi kemenangan. Dia dahsyat. Dia luar biasa, ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Bukankah Dia yang akan membela kita? Bukankah Dia yang akan menolong kita, meluputkan kita dari maut, dari sakit penyakit, seperti firman yang dikatakan tadi? Ya, Dia akan selamatkan kita. Dia akan lindungi kita, sebab Dia kota perlindungan kita, benteng kekuatan kita, kubu pertahanan kita. Ya, dan Dia juga adalah gembala yang baik yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, yang sejuk, menyegarkan jiwa kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan. Setialah mengiring Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus dan jangan pernah menggantikan Yesus dengan yang lain. Amin. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh. Percayalah bahwa berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita, apa yang sudah dijanjikannya, iya dan amin. Yang terpenting dari kita adalah setialah, lakukanlah firman itu, maka kita akan diberkati. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Hari kita akan masuk dalam satu pujian, kemudian kita membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan.